Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati kepada pemirsa youtuber dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini saya bertempatan di desa di Kecamatan Sumber Gempol. Kalau nggak salah ini desanya Geragalan. Kesempatan sore hari ini saya mau melihat bekas pembuangan tikus. Ini tikus dibuang ke jalan. Lihat ini bekasnya sudah cemet ini kayak gini. Ini tempatnya di Sumber Gempol, Geragalan. Di jalanan dibuang tikus, bangkai tikus. Dan saya akan melihat lagi terus ke selatan, nanti ada berapa titik dari Sumber Gempol menuju Kalidawir, ada berapa titik pembuangan bangkai di jalan. Kenapa saya kok mengecek ini? Biar pemirsa tahu bahwasannya bahayanya membuang bangkai tikus di jalan. Bangkai tikus ataukah ular, atau kalau yang dekat sawah itu keong, itu bahayanya gimana nanti akan saya ulas. Ini saya dari Tulungagung, ini mencari rumput buat makan kambing, kayak ini rosokan. Dan saya sempatkan ini tadi melihat di jalanan kok banyak bangkai di jalan. Saya mau menunjukkan pada pemirsa bagaimana bahayanya membuang bangkai di jalanan, di tengah jalan. Ikuti saya, selanjutnya akan saya tutup dulu. Terima kasih. Ya, ini titik yang kedua, ini pembuangan bangkai tikusnya. Ini terlihat ya, bekas dibuang ini. Bangkainya dibuang di tengah jalan. Ini titik kedua. Terus ini lagi ada berdekatan, ada bangkai tikus, bekas bangkai tikus. Ini lokasinya masih di Sumber Gempol, kurang lebih 200 meteran sama titik yang pertama tadi. Yuk ikuti saya lagi, terima kasih. Ya, ini ada lagi saudara-saudara yang dibuang, bangkai yang dibuang di tengah jalan. Sama seperti tadi bangkai tikus itu. Ini saya akan mendekat nanti. Di titik ketiga masih di jalan Sumber Gempol menuju Kalidawir. Ini saya dekatkan, ini seperti ini. Ini bangkainya sudah gepeng. Yang saya temui sudah gepeng semua. Ya udah, itu titik yang ketiga. Ikuti lagi selanjutnya. Ya, ini titik keempat malah bangkai ular. Ini seperti ini saudara-saudara, bangkai ular di jalan. Mungkin kalau ular itu kadang biasanya lewat nyebrang terus ditabrak, tapi juga enggak sedikit orang yang membuang bangkai ular ke tengah jalan. Saya sering menemui ini. Mungkin saudara-saudara semua juga pernah menemui ini dan tidak sekali. Ya, ini tepatnya masih di Geragalan. Ini bangkai ular. Mohon maaf saya ini kok mengupload bangkai ini biar membuat kita nanti gimana bahayanya dan kita harus bersikap gimana. Ya, terima kasih. Ikuti lagi saya. Ya, ini malah titik kelima. Saya juga menemui bangkai tikus di jalanan. Ini 1,
2, terus itu juga ada yang sebelah barat 3, berarti ini malah nggak jauh ini jaraknya, nggak jauh, dibuangnya nggak jauh ini 1 tambah 1 lagi berarti 4, 5. Ini bangkai tikus dibuang ke tengah jalan itu. Ini mobil saya masih saya parkir ini, mohon maaf. Ini kalau saya ngambil video saya nggak berani sambil nyetir. Wah, di depan lagi ada ini saudara-saudara, ini 6, berarti berdekatan 6 bangkai tikus dibuang ke jalan. Ya sudah, ikuti lagi selanjutnya. Terima kasih. Ya, ini ada lagi saudara-saudara yang dibuang di jalanan, bangkai tikus lagi. Ini malah besar, itu juga bangkai tikus yang sudah cemet menjadi seperti keripik. Ya udah, ikuti lagi selanjutnya. Ya, ini masih di Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Ini masih di jalur Sumbergempol menuju Kalidawir. Ini ya ada dibuang lagi di tengah jalan. Anu tikus di tengah jalan. Anu tikus ini, Pak. Tuh 2. Ya, terima kasih, ikuti lagi selanjutnya. Ya, ini titik ke 7 apa ke 8, pokoknya ini masih di Wonorejo. Ini titik ke 8 atau yang ke 7 ini di Wonorejo Sumbergempol. Ini ya, ikuti lagi. Ini ada lagi saudara-saudara titik yang ke 9 lah ini. Tuh, bangkai tikus. Ini lagi. Ini kelihatan ya saudara-saudara, ini bekas bangkai tikus yang sudah cemet atau menjadi keripik. Di situ juga. Wah, ini banyak ini jalan ini. Ini 1, 2, 3, 4 ini. Terus 5, 6. Ini kelihatan ya, ini 7. Tuh 8. Tuh, tak lihat lagi. Delapan, 9. Ini berdekatan jaraknya, bukan main ini loh. 9, 10 di satu tempat ini yang berdekatan ada 10 bangkai tikus. Bekasnya 10 bangkai tikus, saudara-saudara. Yuk, ikuti saya lagi perjalanan ke Kalidawir sambil melihat bekas pembuangan bangkai tikus di jalan. Ya, saudara-saudara, di sini saya malah menemui ular yang telanjang ini di tengah jalan ini. Seperti itu. Itu ulah dibuang atau lewat, ular yang lewat terus ditabrak. Ada 2 kemungkinan. Tapi yang jelas ini di jalanan ada bangkai ular telanjang. Terus itu ada tikus. Bangkai tikus 2, berarti ini indikasinya orang dibuang orang, soalnya ada bangkainya tikus 2. Tuh, saudara-saudara. Ya udah, saya lanjut, nanti akan saya terangkan sesudah nyampe di rumah bagaimana bahayanya membuang bangkai di tengah jalan. Nanti saya akan mengulasnya sampai di rumah nanti. Terima kasih. Penelusuran nyampe di sini dulu karena sudah sore. Nanti sampai rumah langsung saya terangkan, insya Allah begitu. Terima kasih.
Ya, alhamdulillah saya sudah nyampe rumah dalam keadaan selamat, keadaan sehat walafiat setelah penelusuran tadi ngecek apa bangkai-bangkai yang ada di jalanan, mulai dari Sumber Gempol menuju Kalidawir. Tapi mohon maaf tadi nggak saya video semua, soalnya waktunya mepet, sudah sore, saya masih aktivitas yang lain, makanya cuma kalau nggak salah 10 titik tadi. Terus sekarang ada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang bahayanya membuang bangkai di jalan, entah itu bangkai tikus ataukah bangkai ular atau kul atau keong. Kalau di sini bahasa Jawanya keong, keong mas yang ada di sawah-sawah itu kan hama. Biasanya hama keong itu kalau petani itu sudah jengkel sama keongnya itu kadang saking jengkelnya dibuang di jalan seperti itu. Kayak tikus pun begitu, juga hama itu merusak tanaman, juga makan makan apa tanaman yang ditanam oleh Pak Tani dan Bu Tani. Makanya nggak sedikit orang yang jengkel sekali sama tikus. Akhirnya yaitu di kalau nemu tikus entah itu dijebak atau diracun itu nggak dibuang semestinya atau di gimana ya bahasanya itu dirawat semestinya, harusnya kan dikubur atau dibakar, malah ini dibuang di tengah jalan. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas segimana bahayanya kalau bangkai itu dibuang di tengah jalan, jalan raya ataupun jalan yang ada di desa-desa. Karena saya membuat video ini, saya pengen jalanan itu bersih dari hal yang membahayakan buat pelewatnya atau yang aktivitas di jalan tersebut. Kayak saya ini aktivitasnya di jalan, ladangnya di jalan. Seringkali saya melihat bangkai-bangkai yang ada di jalan. Maka dari itu, satu bahaya dari membuang bangkai di jalan itu yang pertama, potensi bahayanya buat hewan yang lain. Misal gini, kita membuang tikus di jalan, itu bahayanya buat hewan yang lain kayak apa? Kayak kucing yang pemakan tikus itu. Kalau dibuang di jalan itu bangkainya tersebut, kalau tikusnya tersebut itu diracun, itu otomatis kucing kalau makannya kan ya ikutan keracun. Kasihan kalau kucingnya punya anak atau cucu, nanti nggak bisa merawat anak cucunya kalau ikut keracun. Itu satu, buat bahaya membuang tikus di jalan. Terus bahayanya lagi, toh itu kalau nggak diracun atau dijebak, kalau dimakan kucing kan nggak apa-apa, nggak ikut keracun apa nggak keracunan, karena tikusnya matinya kan dijebak. Tapi juga bahaya kalau dibuang di tengah jalan. Kenapa bahayanya? Nanti kalau kucingnya itu cari makan, terus di tengah jalan yang makan bangkai yang dibuang tersebut, tikus yang dibuang di tengah jalan tersebut, itu nanti belum selesai terus ditabrak motor gimana? Kan ya jadi gagal napas atau meninggalkan dunia lagi kucingnya tersebut. Itu bahayanya dari membuang bangkai sembarangan.
Malah ini membuang bangkai di jalan. Itu buat kucing. Maaf, saya agak saya detailkan, soalnya segala sesuatu itu jangan dianggap remeh, karena perbuatan kita itu harus dipikirkan matang-matang. Jangan cuma enaknya, tapi dampaknya itu gimana perbuatan kita itu. Salah satunya contohnya membuang bangkai tikus di jalan tersebut. Terus yang kedua, buat manusia, bahayanya gimana buat manusia? Bahayanya gini saudara-saudara, kalau bangkai tikus, toh ular atau keong, itu otomatis orang itu kan melalu lalang lewat di jalan tersebut. Terus kalau ada hal yang sekiranya itu, kalau bangkai kayak sifatnya kayak tikus itu kan hewan yang gila nih, atau gimana namanya, apa gila nih ya, menjijikkan lah gitu. Orang itu kagum melihatnya, itu jijik atau merasa takut geli gitu. Itu kalau perempuan kebanyakan itu sama tikus sama ular itu kan takut atau jijik tersebut. Terus kalau nanti ada pengendara perempuan itu lewat di jalan, terus ada tikus yang dibuang di jalan, dia itu nggak pas jalan lihat spontan tikus tersebut dibuang di jalan, itu kalau kaget terus nggak fokus, apa nggak orang yang ibu tersebut itu mengendara itu nggak nyium aspal ataukah jatuh, itu saudara-saudara, itu bahayanya membuang bangkai di jalan. Nanti kalau orang nggak fokus lihat tikus, kaget karena menjijikkan atau takut, itu nanti terjadi kecelakaan. Kita yang salah orang yang membuang bangkai tersebut, itu merugikan pengendara jalan yang lain. Terus di samping berpotensi membuat orang cilaka atau kecelakaan, atau mencium mulusnya aspal atau kasarnya aspal, itu potensi lagi membuat bangkai tersebut itu membuat wabah penyakit. Kenapa kok begitu? Karena bangkai, yang namanya bangkai itu pasti mempunyai virus-virus yang terkandung oleh bangkai tersebut. Dari darahnya, dari tulangnya, itu nanti kan di potensi didatangi lalat kayak gitu. Kalau dibuang di sembarangan, lalat akan menghinggap ke bangkai tersebut, terus habis menghinggap ke bangkai, terus secara tidak langsung dia pergi kemana, ataukah ke rumah panjenengan sami, itu nanti menghinggap di makanan, itu yang terjadi apa? Nanti bisa menyebabkan diare dan penyakit lain-lain gitu. Kan gini, kalau dibuang di jalan itu menurut saya pribadi itu jangan sampai dilakukan. Soalnya apa? Kalau di jalan itu bangkai dibuang ke jalan, itu otomatis dilindas-lindas oleh ban motor ataupun ban mobil. Terus ban mobil ataukah motor itu, kalau tempatnya motor itu, yang punya motor itu, yang pengendara tersebut itu punya garasi, enak kan, nggak nyatu sama
orang yang punya motor tersebut, maksudnya di rumahnya itu nggak nyatu, ada sekat, ada pemisah. Tapi kalau rumahnya sempit terus terkena bangkai tersebut, entah itu daging-dagingnya ataukah darahnya, sisa-sisanya itu yang menempel, masih menempel di ban, itu kan yo najis, yo hal yang kotor, yang ada apa namanya, ada virus lah, kalau dikatakan ada virus atau kuman. Itu nanti kalau di lantai kan ya berpotensi kena apa, diinjak-injak anaknya atau si pemilik motor tersebut. Makanya lewat video ini saya mengajak pada masyarakat semua, dan khususnya bagi penonton YouTuber dimanapun Anda berada, kalau Anda pernah melakukan membuang bangkai di jalanan, jangan sampai dilakukan lagi, bertobatlah, karena bahayanya yang saya sudah sebutkan di awal tadi. Terus kalaupun Anda tidak pernah melakukan, kalau Anda tahu orang yang membuangnya, itu saya minta ayo kita kasih saran, jangan membuang bangkai di jalan. Nanti diterangkan biar nggak tersinggung gimana caranya, luwes saja, orang Jawa luwes saja, biar nggak menimbulkan mara bahaya, mendingan dibakar atau dikubur gitu. Terus apa usaha kita apa biar ini tidak terjadi lagi membuang bangkai di jalan? Itu ayo kita demokan, apa yang menonton ini misalkan RT atau perangkat desa atau sebagainya, itu didemokan kepada masyarakat bahwasanya janganlah membuang bangkai di jalanan. Memang itu kalau menurut pasal, karena pasal hukum di Indonesia kayaknya saya belum tahu, nggak ada kayaknya. Tapi dampaknya itu sangat besar, bahayanya sangat besar sekali. Entah itu kesehatan ataukah keselamatan pengendara. Padahal saya pernah mendengar salah satu kiai menyebutkan bahwasanya orang yang menyingkirkan duri di jalanan itu pahalanya besar sekali. Bahkan ada yang mengatakan separuhnya dari iman itu adalah membuang atau menghilangkan mara bahaya atau duri yang ada di jalan. Terus marilah kita, biar ini tidak terjadi lagi, mari kita ke anak didik kita itu diajarkan atau dikasih pengetahuan, jangan membuang bangkai di jalan. Cara penyelesaiannya gimana biar nggak berdampak ke orang ataupun hewan lainnya, itu dikubur atau dibakar. Demikian. Kalau masalah hukum fikihnya nanti insya Allah habis video ini insya Allah saya akan membahas tentang hukum bagaimana membuang bangkai di jalan, hukumnya gimana. Kalau di Islam kan haram ataukah sunnah ataukah mubah ataukah apa, yaitu tadi pokoknya sunnah, mubah ataukah haram. Nanti akan saya perbincangkan pada ahlinya, tentunya yang sudah mempunyai ilmu agama yang kuat atau pengetahuan yang tinggi, yang menguasai di bidang hukum-hukum ilmu fikih. Insya Allah nanti
habis video ini saya akan mengupload video tentang hukum membuang bangkai di jalan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi semua, bagi penonton YouTuber dimanapun Anda berada, enggak di Tulungagung, enggak di pokoknya seluruh Indonesia yang pernah menjumpai ini, dimanapun Anda berada, mohon yang membuang diingatkan, kalau yang pernah membuang jangan diulangi lagi karena membahayakan. Begitu dari saya, Naja Official mempersembahkan ini, semoga menjadikan kita lebih jadi orang yang lebih baik lagi, bermanfaat bagi orang banyak. Terus kita saling menghormati, tentunya kita saling menjaga rasa cinta damai dalam hal bermasyarakat atau berhubungan sosial dengan masyarakat yang baik. Itu dari saya, salam cinta damai. Kalau ini bermanfaat mohon dipakai, kalau ada yang enggak bermanfaat mohon jangan dipakai. Dari saya, apabila banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.